Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Sahabat religi yang dirahmati Allah, wabah pandemi COVID-19 memang menjadi persoalan yang cukup berat bagi masyarakat Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, suntikan rohani akan memberikan edukasi dan motivasi bagi masyarakat dalam menyikapi kondisi ini, baik dari segi kesehatan maupun spiritual. Untuk itu, Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh menghadirkan para mubaligh yang akan menyampaikan siraman rohani bagaimana untuk menghadapi pandemi COVID-19 di bulan Ramadan ini. Kita berdoa semoga wabah pandemi COVID-19 segera hilang dari bumi Indonesia yang kita cintai ini. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimah yang saya muliakan, para shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kepada Allah. Allah masih memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Tanpa kita sadari, sekarang kita sudah dihantarkan memasuki ibadah puasa Ramadan pada hari yang ke-14. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kalau kita coba untuk mendalami peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, di sana jelas bagi kita bahwa Allah menginginkan buah daripada pelaksanaan ibadah Ramadan pada satu titik menjadikan kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Inilah yang dikatakan Allah tadi, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayat Allah menegaskan bahwa inti ibadah puasa Ramadan adalah menjadikan kita orang yang muttaqin. Nah, yang perlu kita sadari bahwa tidak semua kita yang berpuasa itu akan bisa sampai kepada predikat takwa. Siapa orang yang akan mendapatkan predikat muttaqin? Paling tidak adalah orang yang mampu untuk mengambil nilai dan makna, orang yang mampu untuk mencermati pelaksanaan ibadah Ramadan. Makanya dalam kajian singkat ini kami coba untuk menyampaikan bahwa orang yang bisa mencapai predikat muttaqin, yang pertama, orang yang mampu menjadikan nilai-nilai ibadah Ramadan sebagai syahrut tarbiyah. Yang kedua, orang yang mampu menjadikan nilai-nilai binaan ibadah Ramadan sebagai syahrut tazkiyah. Kapan dikatakan ibadah Ramadan kita jadikan sebagai syahrut tarbiyah? Semua amal ibadah yang kita lakukan pada inti adalah pendidikan. Baik itu ibadah puasa, baik itu ibadah mendidik kita menjadi orang yang bisa mengendalikan diri, menjadikan kita orang yang sabar, menjadikan kita orang yang jujur, menjadikan kita orang yang bisa untuk memanage pembagian waktu. Intinya kita dekat kepada Allah. Nah, pendidikan ini tidak hanya berlangsung selama 1 bulan. Pendidikan yang dilaksanakan selama 1 bulan, implementasinya nanti adalah pasca Ramadan. Kemudian yang kedua, orang yang akan mendapatkan nilai muttaqin adalah orang yang mampu menjadikan nilai binaan ibadah Ramadan sebagai syahrut tazkiyah. Itu bulan pensucian diri. Inti daripada ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah puasa,
ibadah salat, qiyamul lail, infak, zakat, sedekah dan sebagainya. Intinya bukan hanya sekedar kita berpacu dalam mendapatkan pahala, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadikan diri kita untuk suci dan mensucikan diri kita kepada Allah. Para hadirin wa hadirat yang berbahagia, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Jadi secara singkat, di saat kita sudah mampu untuk mencermati, mengambil makna dan nilai yang terkandung dalam ibadah Ramadan, kita jadikan sebagai bulan pendidikan, kita jadikan sebagai bulan pensucian. 1 bulan kita dididik oleh Allah, 1 bulan kita mensucikan diri kepada Allah. Maka yakinlah dan percayalah bahwa ibadah Ramadan itu akan menghantarkan kita menjadi insan yang muttaqin. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setidak-tidaknya ciri-ciri orang bertakwa pasca Ramadan muncul nilai takwa, nilai tawadhu, nilai qanaah, nilai wara, dan suatu keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini, meskipun kita berada pada posisi ibadah yang sangat diuji oleh Allah dengan suatu kondisi wabah, tapi yakinlah semakin berat ujian Allah, maka akan semakin besar hasil yang kita dapatkan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini akan bisa membuka wacana kita untuk lebih mendapatkan nilai dan makna ibadah Ramadan. Bukan hanya sekadar ibadah musiman, tapi betul-betul kita maknai dan kita jiwai dalam kehidupan kita. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kita ungkapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.